memang berapa waktu ini kasus corona meningkat ya. Itu diperkirakan ya karena mobilitas yang tinggi ya, karena ini mudik itu ya, itu kan seperti tradisi di Indonesia, dilarang pun tetap banyak yang mencuri-curi ya, mengambil kesempatan ya. Jadi memang ya masyarakat masih belum bisa mengikuti himbauan. Ya itulah yang mengakibatkan beberapa waktu ini melonjak ya, beberapa tempat terutama kota-kota besar. Ternyata Mojokerto sempat juga, makanya kapan itu sempat naik ya. Saya kan di depan rumah sakit, ini intermezzo dulu. Kan punya usaha depan rumah sakit ya, itu tahu saudaraku, itu sampai nutup berapa hari, sehari 2 hari ya, itu sampai ditutup, mau lewat maksudnya ditolak, sudah enggak nampung saudaraku ya, untuk isolasinya enggak nampung sudah. Ya puji Tuhan ya, terus tadi kan dapat WA, itu saya dapat dari pemerintah kota ya, dari Bamak juga, sudah menurun ya puji Tuhan, bahkan termasuk aman ya Mojokerto, puji Tuhan gitu loh saudaraku ya. Memang sempat kapan itu ya bikin khawatir juga kan ya, sempat naik ya. Saudara yang mendengar kabar ini kan banyak yang respon puji Tuhan ya di WA grup. Kita doakan tambah turun lagi ya. Nah inilah saudaraku, kenapa saya mulai dengan ini saudaraku ya. Saudara tahu enggak kenapa Alkitab kita ya, kekristenan itu inti daripada Alkitab, saya katakan inti saudaraku, itu adalah Injil saudaraku. Apa saudaraku? Injil, mau perjanjian lama, perjanjian baru, intinya itu Injil. Injil itu dari bahasa Yunani Angelion ya. Evangelion itu artinya adalah kabar baik. Apa saudaraku? Kabar baik. Kabar itu berita ya, berita baik. Saudara dengar berita yang baik senang enggak saudaraku? Oh semangat lah. Langsung senang, wah puji Tuhan, amin, kita doakan terus, senang gitu loh. Ya, lah makanya Alkitab kita ini ya, terutama Kristus itu datang ya untuk kita ya, sampai hari ini hamba-hamba Tuhan itu yang kita beritakan itu Injil. Artinya kabar baik. Dan kabar baiknya itu tentang apa? Lah itu kan kuncinya saudaraku. Injil itu adalah kabar baik ya, artinya kabar baiknya, isinya kabar itu apa? Adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana? Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ya, lah kita kan belajar hari ini tentang Kristus ya, sang hidup kekal itu, yang datang dan keluar dari Allah untuk memberikan kehidupan ya kepada umat manusia. Kenapa manusia perlu ya saudaraku ya mendapatkan kehidupan, menerima kehidupan? Ini saya sempat sharing-sharing sama beberapa orang saudara. Lah saudara perlu dengar ini juga. Sudah saya sampaikan minggu lalu, sempat saya sampaikan. Saya memperingatkan buat saudara-saudara yang mu'alaf. Tahu mu'alaf? Orang-orang yang meninggalkan Kristus, kekristenan kepada ya agama yang seberang apapun itu. Ini bukan hanya bicara pindah agama, pindah keyakinan, pindah tulisan isian di KTP-nya, agamanya ganti nama, ganti tradisi agamawinya, sakramen agamanya, upacara agamanya, enggak sekedar itu. Minggu lalu saya sampaikan kan, ketika Anda meninggalkan kekristenan, Anda meninggalkan Kristus, Anda sedang meninggalkan kehidupan kekal. Anda sedang meninggalkan keselamatan. Itu loh. Nah, saya akan lebih jauh hari ini saya jelaskan supaya ini bukan klaim sepihak, bukan sekedar klaim orang Kristen gitu loh. Saudara tahu enggak? Saudara percaya enggak? Saya yakin percaya semua ya bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini singkat saja karena nanti ada pelajaran khusus ya, khotbah khusus tentang keselamatan. Tapi ini untuk pembukaannya aja ya sebelum saya masuk. Tahu enggak saudaraku bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Allah. Nah saya mau tanya, ini sudah sharing-sharing sama di Dapot ya, sama Mas juga. Nggak tahu, dengar 2 kali nih siapa yang nyembah gambar itu dulu. Chandra sama keleng-keleng. Kenapa dulu aku nyembah gambar? Gambarnya Yesus. Pandi, kamu dengar 2 kali ya, tangkep lagi. Saudara tahu enggak apa yang serupa dan segambarnya itu? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya. Apa yang
kita ini loh, manusia ini apa yang mirip gitu loh, kapal sederhana itu mirip. Di Mazmur dikatakan hampir sama. Yang mirip itu enggak sama, hampir sama. Nah, kita bukan Allah, diciptakan menyerupai gitu loh, diserupakan ya, atau serupa dan segambar dengan yang menciptakan itu. Apa yang miripnya, saudaraku? Apa yang serupa dan segambar? Apa yang serupa dan segambar dari Tuhan, dari kita, saudaraku? Apa? Kok bisa jawab ini? Ada yang bocorkan ini? Waduh, kamu tahu dari mana? Wah, pinter Mas Julio ini. Jangan-jangan ada yang bocorkan. Mas Julio jawab hidup kekal. Memang kok nggak nyambung gitu ya. Kita mulai pelan-pelan dulu, saudara ya. Kalau manusia itu yang kelihatan ini namanya apa? Tubuh. Apakah ini serupa dengan Tuhan? Tubuh ini? Serupa gambar, Tuhan Allah itu roh. Yang sudah belajar kan? Allah itu roh. Roh itu enggak kelihatan fisiknya. Apa? Berarti bukan tubuhnya. Yang di dalam ini apa yang enggak kelihatan? Jiwa misalnya. Tubuh, jiwa, roh ya. Ya kita urut itu aja lah. Jiwa, apa? Pikiran. Gitu. Yang enggak, memang teologi ini macam-macam. Ada yang akotomi, dikotomi, trikotomi. Oke lah terserah. Oke, kalau enggak ada yang akotomi itu tidak menggolongkan ya, tubuh, jiwa, roh, enggak setuju, terserah. Oke, anggap aja pikiran. Pikiranmu sama pikirannya Tuhan sama enggak? Serupa enggak dengan Tuhan? Rusak pikirannya. Oke, sebelum diciptakan ya, pikirannya Tuhan kan tidak terbatas ya. Pikirannya manusia, jiwanya, rohnya. Nah ini mungkin ini agak mirip kalau pelajaran yang zaman dulu itu. Manusia kan diciptakan, proses penciptaannya, kisah Kejadian 2 ayat 7, dibentuk dari debu tanah, terus dihembuskan nafas hidup, jadi makhluk hidup. Nah yang menjadi pertanyaan, di mana samanya gitu. Ya kan, rohnya, memang kita, nanti saya akan juga bahas itu, kita nerima roh hidup dari Tuhan, sehingga jadi manusia yang hidup. Apakah itu samanya? Ya ada banyak menjelaskan itu juga, karena nerima roh yang sama dari Tuhan. Ya. Oke, tapi saya akan tidak membetulkan, menyalahkan. Saya akan menjelaskan sesuatu yang lebih menukik lah, lebih tajam. Tahu enggak, saudaraku? Kenapa? Nah, saya akan bicara hari ini tentang Kristus, sang kehidupan itu, sang hidup kekal. Kenapa kok kita perlu percaya Yesus? Saya enggak bicara agama apapun. Kristen pun kalau cuman KTP-nya saja Kristen, tapi Yesus enggak ngerti, enggak percaya, enggak ngerti Yesus itu bagaimana. Ya sama aja, cuman KTP-mu aja yang masuk surga nanti. KTP Kristen, pengikut Kristen artinya pengikut Kristus kan, KTP-nya ngikut Kristus, orangnya enggak ngikut Kristus ya, sama aja gitu kan. Nah ini saudaraku, pada waktu manusia diciptakan, ada satu kalimat yang luar biasa, saya nanti lain kali tentang pelajaran keselamatan lebih dalam ya. Tuhan ngomong kepada manusia, segala pohon, waktu di Taman Eden ya, dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan kamu makan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Berarti manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan itu adalah di dalam ini tadi, kekekalan. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Saat kamu makan, baru kamu akan mati. Oke, mungkin orang, enggak apa-apa, saya ini orangnya kritis ya. Kritis itu ngerti Mas, jadi suka menggali, mengkritisi ya. Orang kritis itu selain mengkritiki orang juga mau dikritik, harus gitu. Jangan cuma mengkritik orang tapi mau dikritik ya. Mungkin ada orang jawab, loh itu kan tidak bicara hidup kekal. Itu kan bicara apa namanya? Kamu tak ciptakan ya. Jangan makan, kalau makan nanti kamu mati. Itu bukan bicara kekekalan. Oke, orang bisa bicara gitu, tapi coba renungkan. Adam itu waktu mati umur berapa? Hampir 1000. Ada orang umur sampai 1000. Terus keturunannya itu beberapa, 800, sampai ratusan, hampir 1000 semua. Lihat, terus tambah lama tambah turun. Ya. Terus kejadian berapa itu? Manusia rohku, nanti juga saya tunjukkan di situ. Dan kita sama terima hidup dari kita. Rohku tidak akan selama-lamanya, mereka 120 tahun saja. Kok tambah menurun. Itu nanti penjelasannya di Roma 3:23. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kapan kehilangan kemuliaan Allah? Ketika kamu makan pohon ini, kamu mati.
Roma 3:23, bukan. Itu ayat hafalan itu. Orang kalau penginjilan ya, ayat hafal ini. Kuncinya di sini. Kamu itu sudah kehilangan. Hilang apa? Waduh. Hilang. Permataku ini, permatamu yang hilang ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan akibatnya apa? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba Anda renungkan, apa yang hilang itu? Kemuliaan Allah yang mana? Ya toh, ini akibat dosa. Jika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu akibat dosa. Tapi waktu Adam berdosa, apa langsung mati? Enggak kan? Sampai 1000 tahun. Itu apa maksudnya gitu? Ya, kematiannya itu adalah bukan kematian yang dimaksud fisik. Fisiknya ya karena makanya ayat itu, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam, karena enggak sanggup manusia ini. Udah Kejadian 6 itu bahkan manusia itu tambah lama, tambah berdosa, tambah jahat, tambah rusak, sampai air bah datang. Air bah datang itu Kejadian 6 itu gara-gara itu. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia, manusia tidak bisa menanggung. Dan itu apa? Itu bicara hidup kekal. Manusia enggak lagi hidup kekal gitu loh. Coba renungkan, kehilangan kemuliaan Allah ini, manusia kehilangan hidup kekal yang sudah dirancangkan Tuhan. Loh, hidup kekal ketika gini, ketika kita mati, kita kan hidup lagi kan nanti. Cuman ada 2 pilihan kan, hidup kekal sama mati kekal, sama-sama kekalnya gitu loh. Tapi tahu enggak, mati kekal itu apa? Tidur selama-lamanya kan enggak. Loh, Alkitab ngomong ya, orang dunia bicara masuk neraka itu loh. Di neraka itu hidup apa mati? Menerima siksaan ratap dan kertak gigi. Kapan-kapan saya mau khotbah neraka biar takut jemaat. Karena enggak takut dosa. Loh, di neraka itu orang tidur apa tidur-tiduran apa enggak terasa apa-apa. Loh, kita ngomong penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi itu gak usah kiasan soro. Tapi dari mana? Yang baru nih. Saudara temanmu dari mana? Jawa? Nias juga. Oh, ini bahasa Jerman ya, soro nih, tahu enggak? Soro tahu ya? Oh, udah lama di Jawa kan? Barusan? Oh, baru. Soro enggak ngerti. Ini bahasa Jerman. Soro itu apa? Sengsara. Oh, sengsara gitu ya. Di neraka penuh ratap tangis dan kertak gigi, bicara sengsara. Berarti masih hidup, tapi disebut mati kekal. Karena yang itu apa? Kehidupan kekalnya hilang gitu. Jadi yang disebut mati itu kehilangan hidup kekal atau kemuliaan Allah, itu ya sebut mati. Dan tubuh ini makanya perlu Yesus datang gitu loh. Makanya orang meninggalkan Yesus itu bukan cuman orang meninggalkan kekristenan yang sungguh-sungguh loh ya, percaya Yesus. Itu bukan cuma meninggalkan agama, keyakinan yang lama, tapi engkau sedang kehilangan, meninggalkan hidup kekal yang telah Tuhan berikan melalui Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya minum dulu saudara ya. Di sini boleh ya Bapak minum. Sambil minum boleh santai. Duduknya juga jauh-jauhan. Bawa snack ya enggak apa-apa, asal dibagi pendetanya ya. Bawa kopi. Asal konsentrasi ya, kopi asik di kopinya, wah repot enggak. Anda sungkan Mbak. Kalau tujuan saya yang penting Anda bisa enjoy. Anda bisa menikmati firman Tuhan. Dulu Yesus kalau mengajar kan sambil makan, sambil duduk. Enggak tahu gereja sekarang kan harus tegang kayak masuk kuburan apa ruang yang mengerikan gitu. Yesus dulu loh, coba baca di Alkitab ada. Sambil makan. Sambil ngobrol ya, puji Tuhan lah ya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 2 ya. Oke, kita lihat ayat 1 dan 2. Hidup itu, ayat 1 dulu. Iya toh gue. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan,
Ini jadi pengalaman pribadi, saudara ya. Dan yang telah kami raba, ini panca inderanya lengkap. Mata, panca indera melihat, panca indera pendengaran, mendengar, tangan juga meraba, panca indera peraba, ya semua lengkap dengan tangan kami. Tentang siapa yang diraba itu, saudaraku? Tentang firman hidup. Nah, bahasa Yunaninya itu ya ton logon tesoe, semua ada kata sandangnya itu. Maksudnya tunjukkan gini, ini bukan sok-sokan, ini ada kata sandangnya. Makanya saya sudah sering-sering sama Mas Yoga, ini pinter bahasa Indonesia ini. Kata sandang itu nggak umum memang di Indonesia nih ya, sang itu. Jadi yang lebih tepat tentang sang, peri ton logon tesoes. Peri itu tentang, ya, ton logon sang, karena jadi objek ya. Sang logos, tesoes yang hidup. Ya, kan jadi beda kan pengertiannya kan. Makanya kalau baca Alkitab firman, makanya ini penafsiran atau penterjemahan itu ya memang ini kelemahannya, bahasanya lain. Makanya kenapa perlu belajar mengerti bahasa aslinya. Saya sarankan mendownload interlinear, wah itu enak itu. Yang terutama bisa bahasa Inggris ya, karena Yunani diinggriskan di situ. Perkata, bayangin perkata. Ini saya lihat perkata. Jadi tentang tentang sang firman yang hidup. Lah, sang itu kadang-kadang apa yang dimaksud ya? Lah, memang agak rendah dikit ya kualitasnya itu si, Mas juga kemarin sharing-sharing. Oh itu si siapa? Si gendut itu, si kurus itu, si tinggi itu, maksudnya menunjuk orang gitu loh, menunjuk sosok yang ada yang ditunjuk. Jadi ini bukan abstrak gitu loh saudaraku, bukan abstrak. Ini ada sosoknya gitu loh. Sang firman, bukan cuma aja yang hidup. Nah ini menunjuk kepada suatu pribadi, yang dimaksud ini apalagi diraba, dilihat, didengar, ada pengalaman dengan sesosok gitu loh. Ya, pribadi yang disebut sang firman, tapi bukan berhenti di sang firman saja, yang hidup. Jadi sebetulnya lebih lengkap, lebih tepat. Kalau kita menyebut Yesus Kristus itu adalah sang firman Allah yang hidup. Kata hidup itu penting, karena di sini, itulah yang kami tuliskan pada kami ayat 2, di sini saudaraku, pentingnya. Nah, dikatakan di sini apa? Hidup itu telah dinyatakan, kami bersaksi tentang sang firman yang hidup. Kenapa ayat 2-nya menjelaskan sang firman yang hidup itu kata gantinya itu adalah hidup itu. Kalau saudara lihat struktur bahasa Yunani, hidup itu sama dengan yang hidup di firman yang hidup. Tis soes. Ya, goes lah. Tis soes. Itu yang hidup. Nah, yang hidup itu karena hizoi, ini kalau subjek itu jadi beda, berubah. Ya, aslinya itu hizoi, kalau di objek hizois. Hizoi, hidup yang disebut itu tadi, yang adalah firman itu tadi gitu loh saudaraku. Jadi maksud saya kita belajar ini, kita sudah banyak belajar ya. Nanti Mas siapa namanya? Yang baru? Fandi. Pakai masker enggak? Dibuka dikit bentar. Fadi, ya sulit namanya, Fadi, ini Fadi tinggal nambah. Nanti bisa lihat di YouTube ya, saya khotbah sebelumnya kalau ada mau ngikutin. Kita sudah ngajarkan ya, tema kita yang terutama adalah belajar tentang Kristus ya, sebagai firman Allah ya, karena saya punya rinduan ya, orang Kristen terutama, untuk bisa juga bersaksi ya nantinya, karena kita tinggal di Indonesia. Kalau kita menginjil dengan menyebut Yesus anak Allah itu akan ada banyak pertanyaan gitu. Tapi nanti saya akan ajarkan, mungkin 2-3 kali kita akan ngerti itu anak Allah itu apa. Itu nanti kok anak Allah punya anak gitu ya. Itu ada ibunya, wah bidannya siapa? Saya sudah sering ngomong gitu kan. Lah makanya untuk mengurangi polemik maksud saya, untuk agak mengurangi, tapi nanti kita akan belajar anak Allah gampang jelas. Tapi kita mantepkan ini dulu. Ya, sebelum belajar Kristus adalah anak Allah. Kita belajar dulu Kristus adalah firman Allah. Nah, sekarang kita sudah mencapai pada satu kesimpulan untuk lebih memahami. Kita menyebutnya sebagai firman Allah yang hidup. Itu nanti ada mantep.
Jadi Kristus itu adalah firman Allah yang hidup. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kristus ini kan bicara Yesus, ini ngomong tentang siapa ini? Apa Nabi Musa, Paulus? Bukan, ini kan bicara tentang firman hidup itu yang kami rasakan. Ya, dan hidup itu, firman hidup itu yang hidup itu loh. Yang hidup itu, ya, kita sedang belajar tentang Kristus. Hidup itu, yang hidup itu tadi loh, yang disebut sebagai firman yang hidup tadi, itu telah dinyatakan. Nanti dengan kita belajar ini kita bisa membedakan firman atau perkataan. Firman itu perkataan ya, jadi jangan bingung yang kemana-mana. Firman itu perkataan. Nanti kita bisa membedakan mana perkataan yang bermaksud itu perkataan biasa ya, kata-kata, atau perkataan yang menunjuk kepada Kristus, karena ada hidup gitu loh, ada Kristus gitu. Nanti bisa beda. Nanti kalau enggak gitu, sudah bingung, ya. Nanti bingung, ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat yang kalau Anda tidak memahami yang saya ajarkan ini, Anda baca Alkitab nanti Yesus itu katanya firman Allah, ya toh. Tapi kenapa? Coba lihat ini. Saya lupa ayatnya, lihat dulu ya. Di dalam Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasal ke-5 ayat ke-20, coba lihat. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Coba ini dulu aja. Sudah temu ya? Ini pasal berapa ini? 20 ya? Oh 50, sorry 50. Bentar. Catatan saya yang mana ini tadi? Belum saya buka soalnya ya. Ada ayat-ayat yang kalau saudara enggak hati-hati, saudara nanti akan enggak ngerti bisa membedakan mana yang dimaksud Yesus itu sebagai firman dan perkataan yang adalah perkataan, ya. Coba di sini aja, saya buka yang ini. Catatan saya bisa hilang ya. Yohanes banyak ini. Pasal yang Yohanes pasal ke-5 ayat yang tadi 20 betul kamu? Buka 20. Ya. Pasal ke-5 ayat 20, 21, 27. Jadi di mana kita harus bisa membedakan Kristus sebagai firman dari Allah atau Yesus sebagai firman yang adalah perkataan itu sendiri, ya. Jadi Bapa berfirman, Bapa berkata. Ya, itu memang nanti akan berbeda dengan Kristus sebagai firman yang hidup, itu beda. Ya. Jadi nanti ketika Allah berfirman, ya saudaraku ya, itu adalah ini aja yang paling gampang ini aja. Yohanes pasal 12 ayat 50. Ya, ini saudaraku. 12 ayat 50. Dan aku tahu, ya toh, bahwa perintahnya ini siapa saudaraku? Allah Bapa ya, memberikan perintah. Itu adalah hidup yang kekal. Jadi aku ini siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang aku katakan, jadi Yesus firmankan, ya toh, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa. Loh, Yesus itu kalau firmannya Bapa, perkataannya Allah atau Allah Bapa ini maksudnya. Bagaimana Yesus bisa ngomong seperti ini gitu. Karena ayat yang dimaksud firman di sini, perkataan Allah, firman Allah di sini ini bukan yang dimaksud Yesus. Ini adalah perkataan. Coba renungkan ayat ini ya.
Dan aku tahu, Yesus ngomong, bahwa perintahnya, Allah itu memberi perintah. Perintah itu kan firman, perkataan. Jadi ingat baik-baik ya. Yang disebut firman itu adalah perkataan. Ya toh, logos, rema. Ya saya sudah ngajarin kan, rema itu perkataan yang adalah kata-katanya. Logos itu perkataan yang adalah ide. Ya, perkataan memperkatakan ide. Masuk perintah, ini perkataan. Ya di Indonesia itu kalau Allah berbicara itu firman. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, Yesus ngomong, Yesus firmankan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Loh, Yesus kan firman Allah katanya. Jadi manusia. Kenapa Yesus berfirman itu harus nunggu firmannya Bapa baru berfirman kan? Jadi logikanya enggak nyambung gitu loh maksudnya. Lah ini harus bisa membedakan. Mana yang dimaksud Yesus firman Allah yang hidup dengan firman yang adalah perkataannya Allah. Agak ngerti sedikit ya? Enggak apa sedikit. Lah kita akan masuk. Lah sekarang kita akan belajar bahwa Yesus itu adalah perkataan Allah yang hidup. Jadi perkataan Allah yang ada hidupnya, ada sosok di dalamnya. Oke, kita lanjut tadi 1 Yohanes 1 ayat 2 ya. Yang ayat 2 tadi ya. 1 Yohanes 1 ayat 2. Situ dikatakan apa? Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami ya yang dinyatakan adalah hidup yang itu tadi loh, yang bersama firman. Firman yang hidup itu. Hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, para rasul ya, rasul Yohanes, dan memberitakan kepada kamu tentang apa? Hidup. Hidup itu adalah hidup kekal. Karena itu turut. Kamu menyaksikan sang firman yang hidup itu telah dinyatakan. Kita tahu enggak bahasa Yunani yang dinyatakan? Evanero. Itu panero, dari kata panero. Kita pernah sering kan? Teofani, penampakan diri Allah. Hidup itu telah panero, penampakan dirinya. Tapi tidak nampak jadi karena ini roh. Siapa hidup kekal itu? Itulah hidup kekal, baca sama-sama 1, 2, 3, yang ada bersama-sama dengan Bapa. Anda bisa lihat Bapa, Allah itu, Bapa itu roh. Ini bicara tentang Yesus sebelum datang ke dunia, saya tegaskan sekali lagi ya. Yesus sebelum turun ke dunia, dia bersama-sama dengan Bapa sebagai apa? Firman yang hidup. Supaya kita bisa membedakan. Jadi gini aja, jadi kita bisa membedakan mana firman yang artinya perkataan atau kata-kata, dan firman yang hidup itu menunjuk kepada Kristus. Firmannya hidup gitu. Nanti saya bandingkan lagi ayatnya dan apa yang Yesus katakan. Ya, dan itu bersama Bapa, dan itu disebut hidup ke. Makanya ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, yang Mas Yulio tadi jawab dengan tepat, itu adalah hidup kekal. Itu di sini. Nah, saya akan tunjukkan lagi, kok bisa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu adalah yang dimaksud serupa dengan Kristus. Roma pasal 8, ayat terkenal ini ya, ayat 39. Dan itu tema kita. Roma 8, ayat yang kita serupa dengan Kristus. Roma 8. Pernah baca ini enggak? Supaya kita serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayatnya. Ini hafal pasalnya, ayat ini serupa dengan Kristus. Tema kita juga sebenarnya. Roma 8 ayat yang bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah ayatnya itu di mana ya? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Yang dimaksud anak Allah siapa, Saudara ya? Ya, iya kan? Berapa? 29. Saya kebablasan 39. Ya ini Saudara. Sebab 1, 2, 3 semua
orang. Dikatakan apa? Yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Jadi dari semula sudah ditentukan. Ini bicara penciptaan kan. Semua orang yang telah dipilih dari semula, ditentukannya dari semula, ini kan bicara masa kekekalan semula. Jadi manusia sebelum diciptakan, sudah dipilih, sudah ditentukan. Ini nanti belajar predestinasi di dalam pikirannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Karena pikirannya Tuhan beda dengan pikiran kita. Kita hanya bisa memikirkan yang terbatas. Tuhan itu dulu, sekarang, selamanya kekal pemikirannya. Sudah ngerti. Dari semula kita sudah ditentukan. Untuk menjadi 1, 2, 3 apa saudaraku? Serupa dengan gambaran anaknya. Ya, supaya anak ini jadi yang sulung. Menjadi sulung ini hati-hati ya, memang terjemahnya ini tidak selalu bicara yang nomor 1. Yang utama. Ya, ya. Juga menjadi contoh, menjadi pola. Jadi manusia ini diciptakan menurut pola, peta dan teladan. Zaman dulu istilahnya kan gitu ya. Polanya, ya peta teladannya. Kalau siapa sih Galuh kan, wah ini ahli merancang busana ini. Rencananya, kamu mau membuat baju langsung gunting-gunting. Kan harus buat pola kan, mau modelnya gimana, kerahnya, kan ada pola, akhirnya jadi. Loh Anda dan saya bisa jadi begini, ini ada polanya. Ada peta teladannya, ada rupa dan gambar yang membuat Anda jadi seperti manusia yang diciptakan, yaitu Kristus. Dan ini bukan bicara gondrongnya, saya mau serupa Kristus, ini yang tema kita kan serupa dengan Kristus. Serupa apa gondrongnya? Enggak dipotong-potong kamu. Kamu kalau keriting percuma, udah nggak mungkin kamu gondrong ke bawah. Gondrongmu ke atas, kayak saya gitu, saya nggak pernah gondrong. Gondrong kalau nggak ke atas, ke samping. Kalau Kristus gondrongnya enggak apa-apa, terserah senengnya kan. Zaman sekarang bebas gondrong gimana. Pokoknya apa? Catching gitu, Pak. Kece apa? Cocok lah gitu ya. Catchy gitu. Ya, serupa dengan anaknya. Ada lagi juga ayat di Yohanes 14. Coba Yohanes 14 yang Yesus adalah apa? Kamu melihat aku, ayat 7. Kamu melihat ayat 7, 9. Nanti saya juga akan ada tema tersendiri tentang Kristus Yesus itu adalah rupa dan gambarnya Allah. Jadi supaya kita ngerti, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu maksudnya apa? Allah itu roh, apa gambarnya? Kita jadi kayak kita gini kan nggak masuk di otak kita. Ternyata yang dimaksud Kristus, serupa dan segambar dengan anaknya, itu sudah rencana semula. Tapi jangan dipikir, oh dulu Yesus sudah kayak manusia gini loh. Ya kan pernah, memang 2000 tahun lalu turun menjadi manusia. Tapi waktu itu belum kan dalam wujud roh sebagai firman, roh firman. Selain ada rohnya, roh suci, roh kudus. Ya, jadi saudara harus coba kata Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, waktu itu para murid tanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus mengajar tentang Bapa. Bapa yang biasa. Kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapa memelihara. Lihat burung di udara. Wah, tidak pernah nanam, burung nyimpen bekal dalam lumbung, tapi dipelihara Bapakmu yang di surga. Terlebih kamu anak-anaknya. Oh, Mbak Anik tadi nyanyi lagu Segala Minggu ya. Ini ada lagu Segala Minggu juga. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kamu apa? Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara kan, Tuhan berkat pelihara. Terserah ya kami kamu anak-anaknya pasti Tuhan ini loh berkati itu anak-anaknya. Murid-murid tunjukkan Bapak itu, kamu pengen kenal. Bapak itu. Terus Yesus ngomong apa? Lah ini jawabannya itu saudara. Tetap kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa, baca sama-sama 1, 2, 3, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Jadi kalau mau lihat Bapa, lihat siapa? Lihat Kristus. Mau Bapa itu seperti apa ya? Seperti aku ini. Makanya kalau orang, terutama Zakir Naik ya, itu pendebat Muslim, itu sering debat dengan dokter siapa ya, dari Kristen itu, David Wood. Saya ngikuti di YouTube, dia buat satu tantangan. Ya dia ngerti Alkitab, tapi saya percaya dia cuplik-cuplik aja, hafal, saya kalah hafal. Tapi saya yakin dicuplik, dia udah persiapan untuk ceramah debat itu. Tunjukkan ayat, kalau ada di Alkitab Yesus ngomong, aku adalah Allah, sembah aku, saya mau ikut. Karena dia yakin bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan di Alkitab Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Ya, kenapa orang Kristen kok menyembah Yesus sebagai Allah? Saudara tanya gitu ya Pak. Apa yang membuat Anda menyembah Yesus? Apa yang membuat Anda menyembah Yesus? Apa yang membuat Anda menyembah Yesus? Nah, makanya Zakir Naik dan saudara-saudara Muslim mewakili, mereka bertanya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya kan? Padahal Yesus tidak berkata, aku adalah Allah. Gitu. Kenapa disembah? Gitu. Nah, memang kalau nyari ayat yang kata-katanya persis seperti itu, saya nanti akan buat satu rangkuman ayat ya. Di mana ayat-ayat itu, kenapa kita nyembah Yesus? Tidak perlu harus ada kata, aku Allah, sembah aku. Ternyata ada di Matius pasal 4, saudaraku, yang minta disembah siapa? Siapa di Matius 4 yang minta disembah itu? Hah? Iblis. Kalau kamu menyembah aku, kamu kuberikan seluruh dunia loh ya, celaka. Kalau nyari ayat, kalau ada yang minta disembah, saya nyembah iblis beneran. Nah, ayat ini apakah tidak membuat kita, wow, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Bapa yang dimaksud siapa? Ayo yang tegas, saudara. Yang dimaksud Bapa ini siapa? Yesus nyebut Bapa ini Allah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Duh, memang dia cari kata Allah ya. Di sini kan banyak Allah sebut Bapa juga kan. Coba ayat ini menurut Anda bagaimana? Kan tunjukkan kami Allah itu. Kan Bapa yang namanya Allah. Kami ingin kenal Allah yang memelihara, yang mencipta lah gitu. Tunjukkan Allah itu kepada kami. Filipus, kamu sudah lama bergaul dengan aku. Buat mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, mati bangkit. Kita berapa banyak ayat itu, cuma 1, 2, 3 ayat. Orang pendarahan 12 tahun, pegang ujung jubahnya, sembuh. Sampai pakai set gitu. Sembuh. Yesus berjalan di atas air 5.000 orang. Itu laki-laki aja, 10.000 bisa 20.000 kan anak cindil-cindilnya, cicitnya, segala macam. 5 roti 2 ikan pecah-pecah, makan, kenyang, sisa pakai sisa loh. Ini bukan kebetulan, sisa 12 bakul. Keranjang. Kamu sudah bersama-sama. Barang siapa, namun kamu tidak kenal aku. Kalau Zakir Naik tidak kenal urusan. Sekarang dikejar-kejar. Karena bikin provokasi. Saudara Muslim tidak kenal, ya. Saudara yang selama ini punya Alkitab. Saya bersyukur Mbak Ase kemarin sharing ya. Saya sejak belajar tentang firman lebih dalam. Mengerti ada hidup dalam firman ini. Ini bukan sekedar perkataan, nanti kita akan masuk lebih dalam. Yesus ngomong apa? Barang siapa? Lihat aku. Dia telah melihat. Gak usah ngomong Bapak, kan Bapak itu kan untuk kita khusus ya. Untuk orang luar biar ngerti. Siapa melihat Yesus telah melihat Allah. Loh itu iman Kristen. Kalau enggak iman ini enggak jadi orang Kristen. Kok enggak nyambung? Enggak mau belajar. Nah ini yang mau saya ajarkan nanti. Ini baru mulai khotbah loh ya. Coba ayat ini menurut Anda gimana? Yesus ngomong barang siapa telah melihat aku. Ia telah melihat Allah. Zakir Naik. Silakan masuk Kristen. Loh kamu nantang kan? Kalau Yesus ngomong aku Allah, aku nyembah ini. Loh ini ayat ini apa? Kamu lihat aku, kamu lihat Allah.
Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu? Ini sudah lihat loh kamu. I am God. I am the God. Nah sekarang nggak apa-apa, kita jawab. Ini orang Kristen nggak cuma main klaim, asal klaim. Ini agama yang paling sempurna, buktikan, tak bisa. Kitab yang sempurna turun dari langit, buktikan. Kita Yesus adalah Allah, ya kita buktikan. Kita kan buktikan. Nah sekarang gini, coba mulai bertahap. Apa yang dimaksud kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Apakah fisiknya? Yang dimaksud Yesus adalah fisiknya ini. Nah, kita akan lihat setelah ngerti ayat ini. Gak usah ndelok ini, semoga hafal ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, saya coba ngapalkan ini artinya pas ini. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes loh ya. Ayat 5, 20, betul. Saya enggak ngikuti catatan, ternyata buat catatan, saya kan orangnya mengeluarkan panjang. Ternyata waktu khotbah nyari sulit, tak catat mau mana, saking banyaknya. Saya kalau ngikuti itu nanti jadi kayak kaku, makanya walaupun ada gini kadang saya enggak lihat. Ayo coba baca ayat ini. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, siapa anak Allah itu? Yesus kan yang dimaksud ya. Telah datang. Dan jadi gini, istilah datang itu hanya untuk Tuhan Yesus, saudara. Saudara jangan loh ya. Aku datang ke dunia ini, jangan. Aku lahir ke dunia ini. Jangan kualat nanti saudara ya. Jadi jam peminti kepala di bawah. Saya lahir, Anda lahir ke dunia ini. Ya. Tapi Yesus datang. Itu untuk Tuhan Yesus. Kan ini semua mikir. Secara fisik, tubuh, air keluar dari perawan Maria, dikandung, tapi itu hasil dari dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Ya, bukan pengennya turun dari langit itu. Itu ada maksudnya itu bicara keselamatan supaya menjadi sama dengan kita, darah dan daging untuk menghukum dosa, menebus ya tubuh yang enggak kuat. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, enggak kuat. Tubuh ini tubuh dosa, perlu ditebus. Supaya nanti bisa hidup kekal. Nanti belajar hidup kekal itu luar biasa. Baru nanti dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan Kristus. Wah nanti tambah panjang di situ ya. Coba aja. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Datang mengajarkan. Yesus itu memberitakan Injil juga. Injil tentang dirinya kan. Dia menyaksikan tentang dirinya adalah Injil, kabar baik itu. Dia adalah Allah itu yang apa? Dia adalah ya tadi lihat aku lihat Allah. Dia apa namanya mengajarkan pengertian-pengertian yang wah bagaimana supaya kita menjalani hidup ya berkemenangan di bumi di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi loh jadi seperti di surga bersama Yesus. Ini kan corona semua. Kayak neraka kan rasanya. Tapi kita punya janji Tuhan bersama Yesus. Kita disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, jadi seperti itu. Itu terjadi ketika Kristus bersama kita. Ya, anak Allah telah datang, mengaruniakan pengertian kepada kita, walaupun kamu hidup di bumi. Kamu adalah anak-anakku, ya gitu. Kerajaanku bersama kamu, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu banyak baca sendiri kamu menerima kerajaanku. Kaulah segalanya, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, hidup dalamnya. Terus apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Supaya kita, lah ini saudaraku, mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Yesus datang supaya kita mengenal yang benar. Allah yang benar itu yang mana? Maaf saudaraku, semua nabi anggap aja ini mulai dari nol ya. Semua nabi kan promo. Ini Allah yang benar, ini Allah yang benar. Nabi siapapun lah, enggak enak nyebut namanya.
Tokoh-tokoh agama siapapun, mereka akan mengatakan ini Allah yang benar, ini dewa yang benar, ini Tuhan yang benar. Semua mengenalkan Allah yang benar, menurut mereka masing-masing. Tapi bagi kita yang percaya Kristus, kita mengenal Allah yang benar melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi Allah yang diajarkan Yesus itu loh, makanya. Kalau kita berdoa, kan yang saya katakan, Allah di dalam nama Yesus Kristus itu maksudnya apa? Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Allah yang diperkenalkan Yesus. Dan Yesus berkata, Allah itu gak kelihatan kan, tidak ada seorang pun melihat Allah. Mendengar suaranya, rupanya enggak, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Allah itu transenden. Tak terjangkau. Nanti lain kali saya tambah lagi ada pelajaran, dia tinggal bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Makanya ketika Yesus ngomong, akulah terang. Itu istilahnya apa ya? Ini dia menunjuk kepada itu terang yang tak terhampiri, aku jadi terhampiri. Makanya Yohanes 1 ayat 18 itu dengan, nggak usah dibuka ya. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Yesus yang menyatakan, itulah yang menyatakan, menjelaskan. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang dijelaskan, diajarkan, diperkenalkan Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita bukan cuma kenal, lah ini bedanya. Agama bukan sekedar pengetahuan. Mengenal yang benar dan 1, 2, 3, kita ada di dalam yang benar. Hidup di dalamnya gitu loh. Hidup iman, menghidupi iman itu, menghidupi hidup di dalam Kristus itu. Nanti lebih jelas setelah bicara keselamatan. Di dalam yang benar itu maksudnya apa? Mengenal yang benar itu apa? 1, 2, 3. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dengan kata lain itulah Yesus. Kenapa? Ini penafsiran dari Rasul Yohanes ya. Oke, itu bukan Yesus yang ngomong, tapi Yesus pernah ngomong apa? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat hafalan, tidak mungkin salah kalau ini. Kebangetan kalau tidak hafal ini. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui, tidak mungkin mengenal Allah kalau tidak melalui Yesus. Tidak mungkin sampai doamu kepada Allah. Makanya Yesus berdoa, kalau berdoa pakai dalam namaku. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Bukan dalam nama Musa, bukan dalam nama Nabi Yesaya atau Nabi siapapun itu. Berdoa. Tidak nyampe. Lu memangnya Nabi itu cuma manusia loh saudaraku. Pakai nama manusia tidak nyampe. Oh iya Pak Yesus, makanya kenapa Yesus ini kok spesial banget sih? Seolah-olah orang Kristen ini, enggak. Yesus tidak perlu menspesialkan diri, memang dia spesial saudaraku, amin. Dia adalah, loh ini nanti tidak ada seorang pun sampai datang Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Akulah jalan, kebenaran, dan lah ini hidup, zoe, kehidupan. Jadi Yesus itu ya kita fokusnya tentang hidup gitu loh. Nanti kalau kita bahas jalan, kebenaran panjang. Aku adalah hidup, ini kan jalan dan kebenaran ada 3 dan hidup. Kita fokus hidup dulu aja lah ya, belajar tentang hidup. Aku adalah hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, Allah yang hidup. Kowe mati. Kamu kehilangan hidup itu. Kamu perlu hidup yang dari aku. Itu bisa sampai kepada Allah yang hidup. Paham saudara? Nah, makanya kembali ke tadi 1 Yohanes 5 ayat 20 itu belum tuntas semua itu. Ayo baca lagi saudara. 1, 2, 3. Ya toh, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang menyatakan dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita kenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Di dalam siapa yang benar? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah, ya anak Yesus Kristus ini disebut apa? Dia, yang dimaksud dia kan Yesus Kristus ini, anak Allah. Adalah, lain lagi. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini ajaran para rasul. Nah masalahnya Sakir naik, enggak mau. Nah, ini masalah hati-hati dipecah belah.
kelompok-kelompok polemikus ini. Dan ini kan Alkitab, ini firman Tuhan. Rasul ini enggak main-main, Saudara. Maaf, saya sempat mengikuti perdebatan itu ya. Ada ustadz siapa saya lupa. Dia ngomong, hati-hati makanya kalau ada orang mengkritik ya. Karena saudara bisa membedakan Alkitab ini ada yang perkataannya Yesus langsung, ada yang perkataannya para rasul. Dia enggak mau. Kalau Yesus oke. Apalagi nyari yang Yesus ngomong aku Allah nggak ada. Padahal tunjukkan aja ayat tadi. Ayat 14 ayat 7 tadi. 9 tadi ya. Coba pikirin dewi tadi. Aku melihat Allah. Ayo pikirin sendiri kamu. Lah ini apa namanya? Ini yang ngomong Rasul Yohanes. Nah, dia menyamakan Rasul Yohanes itu seperti sahabat Nabi. Nabi kan punya sahabat-sahabat kan. Wah itu ya manusia biasa. Ya cuman sahabatnya Yesus itu, nggak mau sebut rasul. Saya mau katakan yang disebut sahabat Nabi tadi ya, teman-temannya. Tahu enggak? Petrus waktu jalan, bayangannya saya rasul, kena orang sakit. Paulus lagi khotbah, orang dengerin ngantuk. Nah, saudara sini ngantuk. Jatuh, mati. Dari atas loteng. Saudara kalau tumbang di kursi paling blek, aduh. Itu tumbang dari loteng. Itu didatangi Paulus. Bangun. Ada orang lumpuh di bait Allah. Petrus, Yohanes juga. Yohanes itu masih muda, ini rasul paling muda. Emas dan perak kami enggak punya. Karena orang ini minta-minta kan. Lumpuh. Hidupnya dari belas kasihan orang. Aku emas perak enggak punya. Yang aku punya dalam nama Yesus sang hidup kekal ini, bangun. Ada kekuatan, langsung bangun. Lompat-lompat, gumpar. Apa? Ini sahabat Nabi. Kayak begini, orang lumpuh berjalan. Apa yang dilakukan Yesus dilakukan para rasul. Bagaikan orang mati juga. Ini apakah perkataannya tidak pantas Anda percaya? Misalnya kita bicara secara umum. Dan mereka ini, para rasul ini orang-orang yang mendapat karunia yang luar biasa. Panggilan yang luar biasa, menerima pewahyuan dari Kristus langsung. Baik sebelum naik ke sorga, sebelum mati bangkit naik ke sorga. Nerima langsung, waktu naik ke sorga turun, Yohanes pun nerima wahyu. Dia ngomong, dia, Yesus yang dimaksud, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sayang waktunya enggak nutut, berarti minggu depan. Saya tunjukkan, mana ayat-ayat Yesus ngomong, aku nih hidup kekal. Banyak banget saya sudah buat. Minggu depan aja, tapi ini ya, oke kita lihat ayat terakhir. Justru ini ayat yang sering kita buat pembukaan malah. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, 4. Saya akan tutup dengan ayat ini, karena waktu ya. Minggu depan saya akan tunjukkan Yesus hidup kekal itu. Sebetulnya khotbah saya udah berapa kali, 2-3 bulan ya. Itu temanya cuma satu. Kristus adalah sang firman yang hidup. Cuma untuk menjelaskan itu enggak bisa, satu sesi itu. Satu khotbah enggak bisa. Ya. Sang firman Allah yang hidup. Tambah hidup. Dan itu kita udah belajar ya bagaimana perkataannya memberikan hidup. Ya, macam-macam lah pribadinya. Oke, kita lihat ayat ini saudara. Pelan-pelan ya sebelum kita tutup. Yohanes 1 ini terkenal banget ya. Dan Rasul Yohanes. Hari ini kayaknya kita belajar Rasul Yohanes terus ini ya. Pada mulanya adalah firman. Sudah saya katakan, firman ini di dalam bahasa Yunaninya ada kata sandangnya. Dan arke in ho. Logos itu firman. Ada ho-nya. Tulisannya cuma o, bacanya ho. Bahasa Inggris tepat diterjemahkan. In the beginning was the word, ada the-nya. Itu beda-beda. Kalau firman kan perkataan, sudah kata-kata. Tapi pada mulanya adalah sang firman. Kita nyebutnya gitu. Tapi saya ya tipenya bisa dikritik. Orang yang enggak, ini kok bisa dipaksakan ke Yesus. Oke, kita pakai aja, ini belum ke sosok pribadi ya. Anggap aja suatu. Kan? The itu kata sandang. Pada mulanya adalah suatu firman. Ini apa kan firmannya? Firman itu, yang suatu firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu,
suatu firman tadi ini, firman kan perkataan, logos itu perkataan. Adalah Allah, tambah meneh. Adalah Allah. Ini tapi belum selesai kan. Makanya baca Alkitab enggak bisa satu ayat terus enggak bisa. Ayat selanjutnya. Iya. Mbak Septi, jangan ngelamun ayat 2. Iya, yang dimaksud iya ini siapa? Firman itu tadi gitu loh ya. Yang bersama-sama Allah tadi. Pada mulanya bersama-sama dengan, coba ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Firman itu tadi loh. Logos tadi. Logos terutama. Logos. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh sang firman atau firman itu. Dan tanpa firman itu, sang firman itu tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu itu terjadi karena firman itu. Tanpa firman itu enggak ada yang jadi. Jadi yang semua yang jadi kelihatan dan tidak kelihatan itu karena firman. Wis titik itu. Lah coba dari sini mulai mikir, ini cuma perkata-kata atau ada suatu sosok pribadi di dalam bisa mencipta gitu. Nah, saya sudah ngasih perbandingan dengan agama Buddha dan ateis ya, itu. Kalau ateis itu mempercayai dunia ini segala sesuatu terjadi karena ada Big Bang, ledakan besar, ada energi besar yang meledak. Curang ketawa. Ya sudah lah, karena mereka percaya itu, tidak percaya Tuhan ada. Nah, saya tanya energi ini energinya siapa? Ini berarti ada yang punya energi kan? Kekuatan yang besar, maha besar ini punya siapa? Ya, kalau kita jawab aja itu energinya Tuhan. Dan memang dunia dijadikan karena kekuatan dari Tuhan, energinya Tuhan. Nah yang kedua, yang orang Buddha itu juga tidak percaya Tuhan itu, tapi bukan ateis, mereka non-teis. Ya dibedakan dikit saja nih meh podo. Jadi mereka itu enggak, Buddha itu bukan Tuhan. Buddha juga bukan yang menciptakan. Penciptaan itu terjadi akibat perpaduan. Nah, saudara sedikit-sedikit biar ngerti ya. Jadi kalau manusia ini terjadi karena perpadunya tanah, air, udara dan api berpadu jadilah manusia dan itu butuh waktu lama. Akhirnya anak jutaan tahun gitu. Enggak tahu jutaan atau lama prosesnya. Nah, cuman itu berarti kalau ini terjadi karena ada perpaduan, siapa yang memadukan ini? Kalau tidak ada yang memadukan berarti kebetulan. Makanya mereka percaya takdir. Takdir itu kalau pengertian begini berarti kebetulan. Kalau kita percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Allah Raja, penguasa yang mengatur melihara dunia. Amin saudaraku. Jadi saudara ngerti. Jadi ini kalau ada terjadi, jadi Tuhan itu bagi saudara Buddha itu seperti abstrak, konsep. Ada Tuhan, tetapi tidak berpribadi. Karena pribadi itu adalah ciptaan. Ya, punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Itu bukan Tuhan namanya. Itu kan berarti ciptaan manusia makhluk. Loh, Tuhan itu bukankah manusia diciptakan serupa dengan Tuhan? Kenapa manusia bisa mikir? Karena yang menciptakan punya pikiran. Loh, bisa enggak yang enggak punya pikiran, Anda kok bisa jadi hebat seperti ini? Manusia ini hebat enggak, saudara? Manusia bisa terbang enggak? Loh, bisa. Naik pesawat terbang. Burung heran. Bisa terbang. Rombongan lagi. Terbang sambil duduk-duduk. Mungkin waktu burungnya lewat di pesawat terbang. Sambil minum kopi. Sambil ya, baca buku. Heran dia. Burung terbang begitu bisa nabrak tiang listrik. Heran burung. Lihat manusia itu bisa terbang. Apalagi yang pakai alat Iron Man itu kan karena film pakai alat itu apa yang kayak jet apa yang di air tuh. Burung bingung pepet apa ini? Manusia hidup dalam air bisa kapal selam itu. Loh, manusia bisa punya kecerdasan yang luar biasa seperti ini. Saya mau tanya, apakah terjadi karena kebetulan? Apakah nggak ada yang menciptakan, mau pinter begini? Berarti yang menciptakan ini sang super pinter. Yang punya pikiran yang tak terbatas. Punya
pribadi yang tak terbatas. Hanya manusia itu, berarti Tuhan itu berpribadi itu bukan berarti terbatas. Justru pribadinya tidak terbatas. Akalnya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Amin, saudaraku? Ya, paham ya. Jadi firman ini yang dimaksud, apalagi ada kata sandangnya, sang firman yang mencipta. Lah lebih, kalau kurang di ayat 4 ini lebih mantap lagi bahwa ini adalah suatu pribadi. Adalah sesosok pribadi firman. Jadi saudara bisa bedakan perkataan yang adalah perkataan, kata-kata, dan perkataan yang menunjuk kepada Kristus. 1 ayat 4 ya. Berarti ya 3 ayat 4. 1, 2, 3. Dalam dia. Dia ini siapa? Jangan nyebut Yesus dulu. Ini kan belum ada kata Yesus dari tadi. Biasa kita gitu. Kalau kritis nanti, kok langsung Yesus itu. Firman. Nah, dalam firman, yang perkataan tadi loh, yang menciptakan segala macam. Firman itu kan perkataan. Kata-kata kok bisa mencipta begitu. Ternyata di dalam perkataan itu ada apa? Hidup. Ini di dalam perkataan itu ada apa? Hidup. Dan hidup itu adalah apa? Terang manusia atau terang bagi manusia. Jadi saudaraku coba renungkan ini. Ya, makanya kenapa Yesus bisa memberikan hidup kepada manusia. Bagi manusia. Dan ayat 5 itu lebih jelas itu. Dikatakan apa saudara ayat 5 itu? 1, 2, 3. Terang itu bercahaya. Bercahaya di mana? Dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, kehidupan kegelapan ini juga bicara kematian. Ini kan bahasa kiasan. Dunia ini kan di dalam kutuk karena dosa, dalam kegelapan. Nah, hidup itu datang. Jadi terang. Lah, akhirnya ayat di ayat 14 itu, saudaraku. Baca sama-sama di ayat 14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi, ini ayat terkenal ya. Menjadi apa, saudaraku? Manusia. Nah, saya mau tanya, firman itu firman yang mana, saudaraku? Itu kan itu, berarti kan menunjuk si firman itu, sang firman itu. Yang mana yang dimaksud? Yang yang menciptakan. Dan bukan hanya mencipta, ayat 3 tadi kan, ayat 4-nya, yang ada hidupnya. Paham ya? Jadi di dalam dia ada hidup. Firman yang mencipta ini ada hidup, makanya apa? Menciptakan sedemikian rupa. Ada hikmatnya. Makanya dengan hikmat Allah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya langit dijadikan. Jadi ini ada hidup, ada pribadi, dan itu adalah jadi manusia gitu. Firman itu, firman yang ada hidupnya itu, yang mencipta itu jadi manusia. Saudaraku ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Ya toh? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, saya rindu melalui firman Tuhan ini, saudaraku ya. Saudara percaya kepada Kristus lebih sungguh lagi, saudaraku ya. Karena dia adalah hidup kekal yang bersama Bapa, yang menjadi terang bagi dunia ini, yang memberikan kita kehidupan, ya saudaraku ya, supaya kita tidak lagi binasa, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, ya, kita akhirnya menerima kehidupan dari Dia, sehingga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup, ya, tidak akan mati. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir di dalam, saya pilih aja satu ayat, karena ini banyak tentang Yesus memberikan kehidupan. Kenapa Yesus bisa memberikan kehidupan? Yohanes pasal ini aja, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 26. Ini aja dulu. 1, 2, 3. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Jadi anak ini diberikan hidup oleh Bapa, sama seperti hidup di dalam diri Bapa. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan ini oke, bagus. Yohanes 6 ayat 57. Nah, ini tentang roti hidup kita pernah belajar ya, Yohanes 6:57. 1, 2, 3. Sama seperti Bapa yang hidup. Jadi Allah itu hidup. Anaknya hidup. Yesus firman yang hidup. Roh Kudus adalah roh yang hidup. Kata hidup ini kunci banget, saudara. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup. Aku ini siapa? Tuhan Yesus kan? Hidup oleh Bapa. Jadi tadi kan seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, diberikannya anak hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus itu sebagai firman, ya, di dalam dia ada hidup. Hidupnya itu dari mana? Dari Bapa. Gitu. Jadi dengan kata lain, hidup yang ada di dalam Kristus Sang Firman itu sama, sekualitasnya itu sama dengan hidup yang ada di dalam Bapa. Ayat ini ngomong sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Makanya ini ngomong ini, demikian juga, baca sama-sama, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yesus ngomong ini waktu dia bicara tentang roti hidup. Akulah roti hidup. Lalu makan Yesus itu gimana? Ini kan kiasan ya. Berarti percaya menerima Yesus. Ya, yang adalah Allah yang benar itu. Nanti minggu depan itu Tritunggal itu masuknya. Jadi gini sederhananya, kalau Anda mau hidup, Anda harus makan aku, katanya, supaya kamu hidup oleh aku. Karena apa? Ya toh? Karena di dalam Yesus ada hidup. Pelan-pelan ya. Terakhir nih kita tutup, kesimpulan. Kenapa saya katakan kita kalau meninggalkan Yesus, ini bukan cuma meninggalkan agama keren, enggak. Anda meninggalkan hidup yang harusnya menjadi bagian Anda. Hidup kekal bersama Bapa. Kamu kalau memakan aku, kata Yesus, kamu akan hidup oleh aku. Anda kalau mau mendapatkan vitamin D misalnya, harus makan apa? Oh, vitamin D. Susu, ya matahari. Yang dimakan kita bicara makan kok. Atau vitamin C paling gampang, ini kan umum ya. Vitamin C itu kita dapat dari mana? Jeruk, padahal yang paling benar, yang paling tinggi vitamin C-nya itu apa? Daging. Mosok cabai, gara-gara seneng Lombok, bener kamu? Wah, aku malah mules makan cabai. Jambu itu tahu saya, jambu merah itu, vitamin C-nya tinggi. Tapi oke lah gini, anggap aja pemahaman umum ya, saya bukan dokter juga, nggak ahli gizi. Jeruk, vitamin C-nya paling tinggi. Anda kalau mau dapat vitamin C untuk kebugaran tubuh, daya tahan tubuh, Anda makan jeruk. Ya kan? Makan jeruk. Bukan makan batu. Makan jeruk. Nah, Anda mau hidup, yang dimakan yang harus mengandung hidup. Kita makan vitamin C, kita makan jeruk supaya mendapat kandungannya ya, ada vitamin C-nya. Kalau kita mau mendapat hidup ya kita makan. Harus yang ada hidupnya. Dan siapa seluruh nabi dari sejak penciptaan sampai akhir yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang satu-satunya pernah ngomong gitu? Enggak, Yesus. Akulah hidup. Kalau kamu makan aku, ini kan hidup. Kamu akan hidup oleh aku. Kenapa Yesus bisa memberikan hidup? Karena aku hidup oleh Bapa. Diberikan hidup oleh Bapa yang kekal itu. Ini loh saudara. Jadi kalau disimpulkan saya sederhana, memang maaf saya katakan agama apapun tidak akan pernah sampai kepada Allah, pada Tuhan. Tidak mungkin, Allah itu tidak terjangkau, tidak terhampiri, tidak mungkin bisa. Makanya Kristus datang. Makanya di dalam kamus Strong, logos itu diterjemahkan divine expression. Kristus itu adalah logos, divine expression, ekspresinya Allah. Ya, penyataan diri Allah kepada manusia.
sehingga manusia bisa mengenal Allah. Tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah kalau tidak melalui aku. Melihat aku, melihat Allah. Tidak percaya kepadaku, tidak akan sampai kepada Allah. Amin, saudaraku? Dan bukan hanya sampai kepada Allah, Anda menerima hidup kekal yang ada dalam diri Allah. Dalam hidup Anda. Apa sih artinya masuk surga? Maaf, saudara. Tidak ada ajaran seperti ajaran kita. Semua gampang ngajar surga itu seolah-olah seperti tempat. Oh, tempat yang begitulah. Tahu enggak yang maksudnya di surga? Yaitu kita selalu bersama dengan Bapa. Hidup bersama Dia, Bapa. Allah selama-lamanya. Bagaimana kita bisa bersama Allah? Kalau enggak sampai kepada Dia, enggak mengenal Dia. Hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah dan hidup kekal bersama-sama Allah yang kekal itu. Itulah rencana Allah di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Mari kita akhiri. Saya minta ini musiknya. Anak saya interview beasiswa. Biasanya main keyboard ini. Ya udahlah, saya juga lagi repot nyetel ini. Rewel, enggak apa-apa, enggak kerekam enggak apa-apa kok. Bisa masalah nanti. Lain kali saya mau buat rekaman sendiri. Tadi rusak, terganggu rekaman. Oh, enggak. Lanjut kok. Oke, kita akan datang pada Tuhan. Naik berdiri, saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur, Anda mengenal Kristus, Anda menerima hidup dari Allah. Di dalam Kristus kehidupan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita rindu hanya dekat Allah saja. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Kau nerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku, sampai kedalaman hatiku. Mari yang rindu dekat dengan Tuhan sama-sama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua. Allah yang jauh menjadi dekat, saudaraku. Karena Kristus menyatakan Allah itu kepada kita. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Supaya kehidupan Allah memancar, saudaraku. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Sekali lagi kita pujikan, selalu kita berdoa. Jiwaku pun tenang. Kau menerimaku ya Bapa. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuh. Walau dunia lihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Dia melihat apa yang di dalam kita. Kau dalam hatimu, yaitu iman, percaya, pengharapan kepada Dia. Kedalaman hatiku, Tuhan, inilah yang ku tahu.
Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, ini yang aku tahu, Engkau mengenal hatiku, bahkan sampai kedalaman hati kami ya Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat. Tidak ada pribadi yang begitu dekat kepada kita selain Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Namanya adalah Immanuel, Allah bersama umatnya, Allah beserta umatnya, Allah tinggal di dalam umatnya. Supaya Dia datang supaya kita hidup, menerima hidupnya, memancar senantiasa. Saya mau tegaskan di sini, Anda percaya Yesus bukan sekedar jadi orang Kristen, punya agama Kristen. No, kita tidak bicara agama, tapi kita bicara kehidupan. Kehidupan, saya jelaskan kapan itu ada dua, bios dan zoe. Di sini zoe, bios itu hidup secara jasmani, materi. Tapi zoe itu adalah hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal. Dan Anda menerima Yesus, percaya Yesus, Anda menerima hidupnya Bapa, hidupnya Allah. Menerima kehidupan itu, dan biarkan kehidupan itu memancar dalam hidupmu. Dan hidup itu akan mengalir terus-menerus, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, akan seperti mata air yang tidak akan pernah berhenti mengalir, memancar senantiasa. Dengar engkau anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Ada kehidupan Allah mengalir dalam dirimu. Ada kehidupan yang mengalir. Ada kekuatan dari Allah, ada energi dari Allah yang terus-menerus mengalir. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Percaya, Dia adalah sang kehidupan. Dan Kau sudah memilikinya. Karena kau percaya kepada Dia. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Percaya, kau sudah terima hidupnya. Hidup yang kekal. Akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Seumur hidupmu, tinggal dalam rumah Tuhan, kata Daud. Sepanjang masa, seumur hidupmu. Memancar senang. Sekali lagi refnya, setelah itu kita berdoa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa.
Sekali lagi kita percaya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kehidupan Allah. Amin. Mengalir dalam hidupmu, memancar dalam hidupmu, bahkan melalui hidupmu. Haleluya. Engkau hidup karena engkau memakan aku, kata Yesus. Engkau hidup oleh aku, hidup oleh Bapa. Terima kehidupan dari Bapa di sorga yang kau terima di dalam Yesus Kristus. Hidup yang berkelimpahan, memiliki hidup dan dalam segala kelimpahannya. Itulah janji Tuhan. Ingat baik-baik, pegang janji Tuhan. Biarkan firman, perkataan ini jadi hidup. Perkataan Tuhan jadi hidup karena engkau iman. Hidup di dalam dirimu karena iman. Terjadilah sesuai yang kau percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kami belajar hari itu. Firman yang hidup itu. Ada hidup yang bersama firman itu, bersama Allah yang berikan hidup bagi dunia, berikan hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, belum tinggalkan tempat ini, angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, terimalah berkat rahmat anugerah yang berlimpah-limpah, yang sangat besar. Karena Allahmu sangat besar, tidak terbatas. Melihara hidup, menyertai hidup, kasihnya, penyertaannya, cintanya, perlindungannya, kebaikannya, berlimpah-limpah, pertolongannya, hikmatnya. Kau terima hikmatnya. Hidup itu artinya ada kehidupan, terus menerus, tidak berhenti. Hikmat Tuhan akan terus mengalir, memberikan tuntunan dalam hidupmu. Kekuatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Akan terus kuat, bertambah hari, bertambah kuat. Tambah kuat, tambah berhikmat, tambah kuat. Dalam nama Yesus. Karena kau terima kehidupan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kau terima dengan iman percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati. Nanti ada pembagian misalnya di luar ya, ada sedikit berkat dari saudara-saudara Surabaya. Setiap keluarga ya,